Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarah Zara Zinta Faturrahman Putri dengan NPM 22106310 535. Saya membuat video pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar berbasis STEM demi memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan pendidikan. Baik, kita mulai. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Oke, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipimpin. Oke, sebelum kita mulai, uh, Ibu mau absen dulu ya, takutnya ada yang nggak hadir. Atau dari ketua kelasnya ada yang bisa sebutin nggak yang tadi ada izin atau sakit? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita langsung saja. Di sini materi kita hari ini adalah bangun ruang sisi datar berbasis STEM. Nah, sebelumnya nih, Ibu mau tanya nih, apa perbedaan antara bangun ruang dan bangun datar? Sok, ada yang mau jawab nggak? Oke, eh, bisakah kalian menyebutkan nih, apa aja sih contoh bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari yang terlihat dengan mata kepala sendiri yang ada di sekitar kalian. Kalau misalkan kalian lagi ada di kamar, nah contoh bangun ruang yang ada di kamar kalian itu apa? Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu benda itu memiliki bentuk bangun ruang tertentu? Nah, gimana caranya? Sok ada yang bisa jawab, bisa angkat tangan. Oke, kemudian saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur dan sifat bangun ruang, khususnya pada kubus dan balok, kemudian menghitung volume dan luas permukaan kubus dan balok, mendesain bangun ruang dalam bentuk kemasan produk menggunakan prinsip STEM, dan menyelesaikan masalah nyata dengan menerapkan konsep bangun ruang. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini menyangkut itu semua. Oke, selanjutnya nih mengenal bangun ruang. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita tonton videonya sama-sama. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi mampir dulu buat beli susu, biar kita belajarnya semangat. Eh, kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk, kita mulai belajarnya. Ayo, Pipa. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya, Pipo? Iya, Lula. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik-titik. Oh iya, Pipo. Dalam bangun ruang, ada istilah sisi, rusuk, dan titik sudut loh. Bener, Lula. Coba kita lihat Rubik ini ya. Sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Kalau Rubik punyaku ini bentuknya kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Oh iya, Lula.
Kamu tahu nggak, kalau kita menggunting rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus? Apa itu, Pipo? Jaring-jaring kubus merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu, Pipo? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya, Pipo? Tapi, kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi, jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Benar, Lula. Seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Untung aja kita belajar bareng ya, Lula. Iya, Pipo. Sekarang kita minum susu dulu yuk sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya kan tadi udah selesai nih nonton videonya. Jadi sekarang aku mau tanya, apa sih itu bangun ruang? Ada yang bisa jawab gak? Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas bangun ruang kubus. Nah, se perhatikan nih gambar yang ada di situ. Nah, itu tuh gambar apa sih sebenarnya? Oh iya, akuarium. Nah, kalian pasti punya kan akuarium di rumah masing-masing? Ya, pasti. Atau kalian pernah ngeliat akuarium kayak di penjual ikan hias? Betul. Nah, berdasarkan gambar itu, nih, kalian bisa gak nentuin berapa banyak kaca, kan ini akuarium ada kaca ya, tuh ada kacanya. Nah, berapa banyak kaca yang dibutuhkan untuk merangkai akuarium tersebut? Bisa nggak? Terus, oke, eh, berarti dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah aku kasih, apa itu kubus? Oke, lanjut aja ya, langsung kita ke pengertian kubus. Nah, jika diamati, nih kan terdapat kayak banyak benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Salah satunya itu adalah dadu dan rubik. Nah, kalian punya kan dadu, rubik di rumah buat dipakai main ular tangga, kayak gitu. Nah, jadi gambar ini itu tuh salah satu contoh benda yang sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Gambar tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang sama di semua sisinya gitu. Sisi bentuknya persegi dan rusuk sama panjang. Bangun ruang yang kayak gini itu tuh dinamakan bangun ruang kubus. Jadi kubus itu adalah ya, bangun ruang yang memiliki 6 sisi, semua sisinya itu sama panjang dan berbentuk persegi dan mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Oke, selanjutnya nih, amatilah benda-benda di sekitar kamu. Tuh. Kayak gini kan. Terus buatlah hasil pengamatan kamu. Nah, nanti kalian tulis ya di buku tulisnya masing-masing dalam sebuah tabel. Jadi, kalian mengamati benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk kubus. Nanti kalian tulis di buku tulisnya masing-masing dalam sebuah tabel yang memuat nama benda tersebut dan menyebutkan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya yang tadi udah aku sebutin. Oke? Oke, selanjutnya unsur-unsur kubus. Nah, jadi unsur-unsur kubus yang pertama itu ada sisi. Nah, kalau misalkan dari gambar ini yang kalian tangkap, yang kalian amati, sisi dari kubus itu ada apa aja?
Iya betul, ini ya kayak yang A, B, C, D, terus B, C, G, F, H, G, oke. Nah, jadi sisi kubus itu merupakan bidang yang membatasi kubus. Jadi, iya betul yang ini yang ada garis E ini silang. Oke, dari gambar yang di atas, yang ini, nih gambar ini terlihat bahwa kubusnya itu tadi memiliki berapa? Oke, 6 sisi yang bentuknya sama persegi. Jadi, kalau misalkan dari gambar ini, sisinya mana aja? Berarti B, C, G, F, 1. C, D, H, G, 2. H, D, A, E, 3. A, B, F, E, 4. E, H, G, F, 5. Satu laginya yang iya A, D, B, C. Oke, selanjutnya unsur-unsur kubus itu ada rusuk. Jadi, kalau misalkan di gambar ini yang kalian sebut rusuk itu yang mana? Ya, jadi rusuk itu adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus yang terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus tersebut. Dari gambar di samping, nah jadi si rusuk kubusnya itu ada 12. Sok, mana aja? Ada yang bisa sebutin gak rusuknya yang mana aja? Iya, berarti rusuknya yang A, B, terus yang B, C, C, D, D, A. Terus A, E, E, F, F, B, terus G, F, G, G, H, H, D, G, C. Oke, D ya. Udah kan tadi? Baik, selanjutnya dari unsur-unsur kubus. Menurut kalian ada apa lagi? Hmm, Oke, selanjutnya unsur kubus itu ada titik sudut. Nah, dari titik sudut dari gambar ini, titik sudutnya itu yang mana? Iya, jadi titik sudut kubus itu adalah titik potong antara dua rusuk dari gambar kubus A, B, C, D, E, F, G yang ada di sini. Jadi, kubus ini memiliki titik sudut 8, yaitu apa aja tadi? A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur kubus itu ada diagonal bidang. Nah, kalau misalkan dari gambar ini yang menurut kalian itu adalah diagonal bidang tuh yang mana? Iya, yang ada garis merahnya itu berarti titik EB yang ini ya. Jadi diagonal bidang itu dari gambar kubus di samping ini terlihat bahwa pada kubus tersebut terdapat garis merah EB yang menunjukkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Nah, jadi diagonal bidang itu adalah dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang tersebut. Berarti kalau misalkan ini EB ada apa lagi? Diagonal bidang apa lagi? Iya, AF, terus FC, ada BG, ada HC, ada DG, seperti itu ya. Oke, selanjutnya unsur-unsur kubus itu ada diagonal ruang. Menurut kalian yang diagonal ruang ini yang mana? Ya, betul. Yang titik H sama titik B yang ada garis merahnya ini. Jadi dari gambar kubus ini, diagonal ruangnya itu yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan dalam satu ruang. Jadi kan kalau misalkan H sama B ini dalam satu ruang terus berhadapan kan, nah itu baru disebut diagonal ruang. Seperti itu. Terus ada apa lagi? GA, terus ada EC, terus ada FD. Oke, selanjutnya unsur kubus itu ada diagonal bidang. Nah, kalau misalkan diagonal bidang dari gambar di samping, ini kalau menurut kalian yang mana? Betul. Jadi, diagonal bidang itu adalah dua buah diagonal bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini tersebut.
yakni garis AH dan garis BG beserta dua rusuk kubus yang sejajar yaitu AB dan GH-nya. Jadi diagonal bidang itu kayak sisi yang berhadapan, dua rusuk yang berhadapan tapi di dalam ruang seperti itu. Jadi bisa berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita menentukan luas permukaan sudut. Tapi sebelum itu, kan dari minggu kemarin udah aku ingetin kan bahwa penggaris, gunting, karton, spidolnya udah disiapin. Selanjutnya di sini aku ada lab mini. Jadi kalian bisa akses di sini di Google Drive ini, kalian bisa buka nanti di dalamnya ada apa ya langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian buat di rumah dan dikumpulkan. Oke, paling lambat minggu depan, oke? Oke, selanjutnya ini ada contoh soal. Nah, kalian bisa dilihat di sini kayu lapis atau sering kita sebut triplek, iya gak? Adalah sejenis papan pabrika yang terdiri dari lapisan kayu yang dirakatkan bersama-sama. Nah, kayu tersebut ini merupakan suatu produk kayu yang paling sering digunakan. Terinspirasi teknik pembuatan triplex atau polywood ini berasal dari bangsa Mesir kuno yang bisa menggunakan potongan kayu yang direkatkan sebagai bahan bangunan. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1797, mesin yang bisa membuat lapisan kayu dipatenkan oleh Samuel Bentham dan dimulai produksi massal. Nah, triplek ini memiliki banyak sekali manfaat dalam pembuat kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Pak Rahmat ini mau buat celengan dari triplek ini. Dengan bahan triplek yang sedia itu adalah 17 meter dan panjang rusuknya itu adalah 15, sedangkan bahan yang dibutuhkan itu adalah 1350 cm kubik persegi. Maka, apakah bahan yang tersedia cukup digunakan untuk membuat celengan yang diinginkan? Nah, dari soal yang ini, itu ada apa aja? Di dalamnya itu ada informasi matematis apa saja. Ya, tripleknya tersedianya cuma 17 m. Kemudian, panjang rusuknya 15. Lagi, ada bahan yang dibutuhkan yaitu iya, oke, betul. Maka untuk menjawabnya, nah diketahui ya panjang rusuk celengannya itu adalah 15 cm. Kemudian bahan triplek yang tersedia itu ada 17 meter. Nah, yang ditanyakannya itu apa? Yang ditanyakannya itu apakah bahan yang tersedia cukup untuk dibutuhkan membuat celengan yang diinginkan? Nah, maka untuk menghitungnya kita menggunakan rumus luas permukaan yaitu 6 kali S kali S. Oke, sehingga 6 S kali S itu sama dengan 6 S-nya itu berarti 15 cm dikali 15 cm yaitu panjang rusuk celengannya itu. Hal itu hasilnya adalah 1350 cm kubik. Oke, persegi, maaf. Selanjutnya, diselesaikan dengan menggunakan antara bahan yang tersedia dengan bahan yang dibutuhkan. Maka tadi bahan yang tersedianya itu ada 17 meter persegi dan bahan yang dibutuhkan itu ada 1350 kan. Nah, kita transformasikan ini jadi 1700 dikurangi 1350. Jadi, bahan triplek yang dimiliki Pak Rahmat itu cukup untuk digunakan membuat celengan sesuai dengan yang diinginkan, di mana bahan yang tersedia ini memiliki lebih atau sisa bahan, yakni ada 350 cm persegi. Seperti itu ya untuk contoh soalnya. Oke, selanjutnya di sini ada volume kubus. Nih, dari gambar di samping. Oke, ini gambar apa tadi? Eh, iya, perhatikan nih kotak-kotak dengan jumlah yang berbeda di gambar ini. Setiap kotaknya ini kan memiliki ukuran sama besar ya dari kotak yang satu ini, kemudian kotak yang ini tapi ditumpuk menjadi
Ya, kemudian kotak yang ini juga. Nah, hasil susunan setiap kotak-kotak ini memiliki bentuk seperti bangun ruang sisi datar. Bangun apakah itu? Nah, jadi kotak-kotak yang ini adalah itu bangun apa? Bangun ruang sisi datar apa? Eh, ya, apakah nih sisi-sisinya ini dari setiap gambar ini itu memiliki ukuran yang sama nggak? Mm-mm. Iya, memiliki ukuran yang sama. Kemudian, gambar pertama ini kan terdiri dari satu kotak. Kemudian, hitunglah berapa kotak yang terdapat pada gambar kedua dan ketiga. Ada yang bisa jawab nggak? Berapa kotak yang ada di gambar kedua sama yang ada di gambar ketiga? Iya, oke. Selanjutnya, hasil susunan kotak-kotak ini itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Iya nggak? Kemudian, untuk menentukan volume kubus, itu dapat dilakukan dengan mengalihkan, oke, antara sisi-sisi yang berbeda atau tidak berhadapan dari volume kubus tersebut adalah, nah langsung aja kita ke contoh soalnya ya, biar kita lebih ini. Nah, jadi di sini ada sisa produk kan. Indonesia itu adalah negara yang berpenghasilan sampah terbesar kelima di dunia di tahun 2020. Hal ini tuh tercatat dalam laporan Bank Dunia bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals tahun 2023. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2020 Indonesia ini memproduksi sekitar 65,2 ton juta ton sampah. Daur ulang sampah ini dapat memulihkan dan mengurangi bahan-bahan bernilai. Dalam banyak jenis sampah itu terdapat komponen yang masih memiliki nilai dan dapat digunakan kembali. Melalui daur ulang ini, bahan-bahan tersebut dapat dikelola dan diubah menjadi produk baru yang dinilai ekonomis. Contohnya, nih dari sisa produksi kertas yang bisa didaur ulang menjadi kardus yang bernilai, pedagang mainan membeli Rubik yang rusuknya berukuran 12 cm. Mainan tersebut dimasukkan ke dalam kardus yang merupakan hasil daur ulang. Kardus tersebut berbentuk kubus berukuran panjang 60 cm. Berapakah jumlah mainan kubus Rubik yang bisa dimasukkan ke dalam kardus tersebut? Untuk menjawab persoalan ini, yang harus pertama kali kita lakukan itu adalah mengetahui. Kita cari dulu yang diketahuinya itu adalah panjang rusuk mainannya tadi berapa? 12 cm. Kemudian panjang rusuk kardusnya 60 cm. Dinyatakan yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya itu jumlah rubik dalam satu kardus. Oke, jadi volume rubik itu adalah 3 S S pangkat 3. Jadi volume mainannya itu adalah 12 kan tadi rusuknya 12 ya. Jadi 12 pangkat 3 sama dengan 1728 cm. Kemudian Kemudian volume kardusnya tadi rusuk kardusnya itu kan 60 cm. Nah, jadi 60 pangkat 3 yaitu 216.000 cm volume. Kemudian jumlah rubrik yang dapat dimasukkan ke dalam kardus itu kita bagi, di mana 216.000 cm kubik ini dibagi 17.728 cm kubik, itu di mana hasilnya adalah 125. Jadi jumlah rubik yang dapat dimasukkan ke kardus itu sebanyak 125 buah, seperti itu. Jadi, untuk mencari volume rubik, ini kita dapat menggunakan rumus
S pangkat 3, di mana S-nya itu adalah rusuk. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan individu ya. Tugasnya individu nanti dikumpulkan di Google Classroom yang udah aku kasih. Eh, oke, cukup sekian dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Nah, minggu depan kita masih belajar bangun ruang, tapi kita akan membahas tentang balok, oke? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.